Dari tempat ini saya menyapa kita semua, Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita bisa ada di tempat ini sekarang ini untuk bisa memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita nyatakan kepada Tuhan, manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah Tuhan lah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis Tuhan, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita ulang dari awal. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, ya Allah. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah Tuhan yang ku renungkan, amin, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis Tuhan, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku dan
sekali lagi. Dan hatiku bersuka karena. Bapak Arif bawa kita di dalam doa pembukaan. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha besar, maha mulia, yang mencipta alam semesta, tapi memperhatikan kehidupan kami itu. Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih kalau kami ini boleh beribadah kepada Engkau Tuhan, baik kami yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah atau dimanapun Tuhan mengikuti live streaming. Engkau Allah memberkati kiranya Tuhan. Demikian saat ini kami menghadap Engkau, mengucap syukur untuk kemurahan-Mu bagi kehidupan kami, kasih setia-Mu bagi kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya kami Tuhan, Engkau layakkan beribadah kepada Engkau, memuji Engkau. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih menyertai mereka yang masih dalam perjalanan. Limpahkan dengan segala baik untuk boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan, roh yang bukan daripada Allah, segala kuasa dipatahkan, disingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Ibadah ini dari awal sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan terus meninggikan nama Tuhan. Kita akan menyatakan pujian kita bagi Dia. Dia yang terindah. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Kau cinta, Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Katakan, Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan
namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Dia adalah Yesus Tuhan Raja kita yang mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Mujizat pasti nyata bagi hidup kita. Kita nyanyikan pujian ini untuk menyambut firman Tuhan. Mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi dari awal. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita ulang dari awal dan saya undang kita semua bangkit berdiri. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Muda Mario Gani. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Malam ini Tuhan, kami datang untuk berdoa kepadamu. Karena kami tahu kami tidak mampu. Ada begitu banyak kemustahilan dalam hidup kami. Bahkan keselamatan
kekal itu pun sebenarnya mustahil bagi kami. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kami berdoa pun, kami akan melihat keajaiban Engkau mengubahkan kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada sore malam hari ini. Kiranya Tuhan Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Sehingga kami akan berdoa seturut dengan firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat sore dan shalom. Puji Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian yang berbahagia karena kembali mendapatkan kesempatan untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan. Pada malam hari ini kita mendapatkan tema doa bagi orang kudus yang terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Nah, tentu kita tidak asing pada 3 ayat ini karena ini sudah kita bicarakan selama 3 minggu. Ya, perikop yang cukup pendek ini kita bicarakan selama 3 minggu. Betapa kayanya firman Tuhan itu. Kalau mau digali terus-menerus tidak akan pernah habis. Nah, kalau kita perhatikan perikopnya adalah salam. Salam pembuka. Karena ini adalah sebuah surat. Kalau kita menuliskan surat, mungkin hari-hari ini tidak terlalu sering ya. Zaman dulu mungkin lebih sering kita menulis surat. Tentu surat selalu dimulai dengan sebuah salam. Kalau kita perhatikan di ayat 1 itu Paulus menuliskan penulisnya. Surat 1 Korintus itu ini loh penulisnya. Jelas dituliskan Paulus dan Sostenes. Ayat 2 dituliskan kepada orang Korintus. Kalau kita sekarang tulis kepada YTH, kepada yang terhormat, kepada yang terkasih, kepada siapa kita menulis. Lalu ayat 3 yang malam ini akan kita renungkan adalah isi daripada salam itu. Ya. Jadi semua surat atau mungkin sekarang paling sederhana ketika kita menulis WA, pesan singkat. Itu pasti kita mulai dengan salam. Selamat pagi bro, shalom, apa kabar? Sehatkah? Itu selalu demikian. Bisa dikatakan ya sepertinya ini sebuah kesopanan gitu ya. Kesopanan sebelum kita mengatakan sesuatu. Apalagi kalau kita baca surat Korintus ini, surat yang penuh teguran. Sebelum marah-marahi seseorang, dikasih dulu ya, supaya reda, supaya tenang dulu lah. Bukan demikian dengan Rasul Paulus. Salam pembuka ini bukan sekedar basa-basi. Bukan sekedar kesopanan, bukan sekedar formalitas, sebuah surat harus ada salam. Tetapi salam ini juga merupakan doa Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat yang sudah dia dirikan dengan cucuran air mata, bahkan cucuran darah. Jemaat yang dia perjuangkan kelahirannya. Bahkan dia membesarkan selama 1,5 tahun. Dia tahu persis
bahwa orang-orang di Korintus ini butuh doa. Itulah doa bagi orang-orang kudus. Nah, kalau kita baca judul ini, doa bagi orang kudus. Ini kalau kita teliti, sebenarnya ada sedikit kejanggalan. Doa bagi orang kudus. Bapak Ibu, kalau kita selesai ibadah, seringkali kita doakan. Mohon bantu doa bagi saudara kita yang sakit. Mungkin akan terdengar sedikit janggal ketika kita mohon bantu doa untuk saudara kita yang sehat. Kita mungkin juga berdoa. Kita berdoa, mohon bantu doa untuk saudara kita yang ekonominya mengalami kegagalan. Tetapi sedikit janggal ketika ayo kita berdoa untuk saudara kita yang kaya raya. Kalau doa ucapan syukur boleh. Tetapi kalau mohon bantu doa ini sepertinya aneh. Tetapi kenapa Paulus berdoa bagi orang-orang kudus? Ngapain? Berdoa buat orang yang suci, buat pendeta. Nah, mari kita melihat sedikit. Orang kudus itu seperti apa? Ya, sebenarnya ini sempat dijelaskan pada kesempatan yang lalu, tetapi malam ini kita sedikit mereview di dalam ayat kedua A. Tolong Pak Endro bacakan. Kepada jemaat Allah di Korintus, Ya, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. ya, terima kasih. Ini arti orang kudus yang pertama, yaitu orang yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Artinya ketika orang Korintus saat itu percaya kepada Yesus, otomatis jadi orang kudus. Otomatis statusnya berubah dari orang berdosa menjadi orang kudus. Saudara sekalian, kalau ada seorang narapidana yang mendapatkan anugerah, amnesti, pengampunan, maka dia otomatis saat itu juga statusnya berubah dari narapidana menjadi orang bebas. Itulah status. Demikian juga kita ketika kita percaya kepada Yesus. Kita bukan lagi orang-orang yang terkutuk. Kita bukan lagi orang-orang yang menuju kebinasaan. Status kita adalah orang kudus. Itu arti yang pertama. Tetapi coba kita lanjutkan di ayat berikutnya. Dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Iya, terima kasih. Tuh, orang kudus tetapi terus dipanggil menjadi orang kudus. Artinya apa? Orang yang tadinya mendapatkan status sebagai orang kudus itu tetap harus mengalami proses. Kalau kita bicarakan mengenai narapidana tadi, otomatis dia menjadi orang bebas ketika mendapat amnesti. Tetapi ketika dia kembali kepada masyarakat tempat dia tinggal, orang-orang di situ menjadi takut. Apalagi kalau dia ini pembunuh, dituduh membunuh. Wah, orang-orang di kampungnya akan ketakutan. Benar tak? Memang statusnya udah bebas, bukan narapidana. Tetapi, waduh, jangan-jangan bunuh lagi nih. Maka dia harus mengalami suatu proses, mengalami keubahan,
Dia harus merubah sikapnya. Karena stigma atau label yang ditancapkan oleh orang-orang itu lebih kuat daripada statusnya. Maka dia harus mengalami pembaharuan tabiat. Jangan seperti yang lama. Kalau memang dia mau menghidupi sebagai orang bebas. Demikian juga kita, orang-orang yang diselamatkan. Tuhan kasih gratis, langsung, otomatis. Kita orang-orang kudus. Tetapi bukan berarti kita tidak perlu mengalami proses keubahan. Sebaiknya kita hidup seturut dengan status yang begitu mahal itu. Sangat rugi kalau kita diberikan status yang mahal itu. Kemudian kita tidak mau hidup sesuai status itu. Kudus itu juga merupakan suatu proses keubahan. Karena itu Paulus dengan yakin dia berdoa. Iya, orang kudus itu memang sudah dikuduskan, tetapi masih perlu proses demi proses. Nah, kita akan melihat ada dua hal yang didoakan oleh Rasul Paulus. Tolong dibacakan Pak Endro ayat yang ketiga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Iya, terima kasih. Jadi ada dua hal yang didoakan, yaitu yang pertama kasih karunia, yang kedua damai sejahtera. Sekali lagi, kalau kita baca sepintas ini sepertinya begitu saja. Formalitas, basa-basi. Tetapi kalau kita membaca seluruh surat ini, kita akan mengerti Paulus ini tidak basa-basi. Dia menulis setiap kata dengan pengertian yang luar biasa. Kasih karunia, damai sejahtera. Yang pertama kasih karunia. Kasih karunia kita seringkali pahami itu adalah suatu pemberian yang luar biasa kepada seseorang yang tidak layak. Seringkali dikaitkan dengan keselamatan oleh Yesus Kristus. Di mana kita orang yang tidak layak, orang-orang berdosa ini dianugerahkan, diberi hadiah keselamatan secara cuma-cuma. Itulah kasih karunia. Nah, tetapi ternyata kasih karunia itu tidak berhenti pada keselamatan. Coba kita sedikit mengintip di perikop berikutnya. Mestinya disampaikan nanti hari Minggu. Tidak apa-apa kita baca dua ayat. Ayat 4 dan ayat 5. Ayat 4 lebih dahulu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Ya, ini Rasul Paulus berbicara mengenai keselamatan. Paulus mengucap syukur karena Korintus itu sudah menerima kasih karunia. Dianugerahkan katanya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Paulus bersuka cita. Tetapi kasih karunia itu ternyata tidak berhenti di situ. Tolong diteruskan ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Ya, Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. terima kasih.
Kasih karunia, jadi Tuhan itu kalau memberi itu ndak hitung-hitungan. Beda dengan kita yang terbatas. Dompet kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Maka kita yang kita berikan terbatas juga. Tetapi Allah yang tidak terbatas itu, kalau memberi sesuatu itu berlimpah-limpah, tidak bisa diukur. Orang yang diberikan anugerah keselamatan, itu dilanjutkan sama Tuhan. Diberikan, ini dikatakan, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Segala macam hikmat, perkataan, pengetahuan. Luar biasa sekali. Korintus ini adalah jemaat yang kaya akan karunia. Luar biasa Tuhan kita. Tetapi sayangnya, ini ternyata banyak disalahgunakan oleh jemaat Korintus. Sekali lagi kita ngintip lagi di Fatsal 4. Fatsal 4 kita melihat ayat 6 dan 7. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui apa yang ada tertulis. Ya, Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. ya, coba ayat 7 perhatikan. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, Ya, dan apakah yang engkau punyai apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, yang tidak engkau terima? dan jika engkau memang menerimanya, Ya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? terima kasih. Jemaat Korintus ini lupa diri. Sombong. Lawang di mereka ini hanya menerima. Semua menerima. Setelah punya banyak hal, mereka jadi sombong. Mereka menganggap dirinya lebih utama dari yang lain. Inilah bahaya sekali kalau firman Tuhan tidak mengingatkan kita. Seringkali kita pun menjadi lupa. Di dalam keselamatan yang Tuhan berikan, jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Tuhan itu tidak hitung-hitungan seperti tadi saya katakan. Apapun dikaruniakan, terus sampai kita punya banyak hal. Bukan hanya materi, tetapi hikmat, karunia, dan seterusnya. Tetapi setelah punya semuanya, ingat, itu hanya kita terima. Ingat kembali konsep kasih karunia, anugerah. Di dalam anugerah itu kita sebetulnya pasif, kita tidak melakukan apapun. Tetapi jangan terus yang menjadi pasif apa? Yang menjadi aktif, sombongnya. Itulah peringatan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita kembali mengingat akan kasih karunia. Doa bagi orang-orang kudus. Siapa orang kudus? Kita. Nanti kalau kita berdoa, mari kita doakan lebih dahulu diri kita sendiri. Kitalah orang-orang yang diselamatkan. Kita perlu kasih karunia. Kita perlu diingatkan kembali bahwa ini semuanya kasih karunia. Seharusnya ketika kita berlutut, kita sungguh-sungguh berhadapan dengan Allah yang hidup. Tidak mungkin ada kesombongan.
Karena apa? Menyadari kasih karunia. Runtuh semua kesombongan, kebanggaan diri sendiri. Dan mari kita juga berdoa untuk keluarga kita, untuk pasangan kita, untuk orang tua, anak-anak kita, keluarga kita yang notabene adalah orang-orang percaya, orang kudus. Doakan minimal agar kita semua jangan lupa kasih karunia itu yang hanya kita terima. Kemudian ada bahaya lagi yang dilakukan oleh jemaat Korintus. Kita lihat di pasal yang kelima ayat 1 dan 2. Ini lanjutannya. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Ya, ayat 2. Sekalipun demikian, kamu sombong. Sombong lagi. Terus? Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Ya, terima kasih. Di dalam kekristenan ada yang namanya ajaran hypergrace. Itulah orang-orang yang memaknai kasih karunia secara berlebih-lebihan. Mereka mengatakan, Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Kita pasti selamat. Ya, betul. Tetapi mereka mengatakan, kita tidak perlu penyucian. Kita sekali selamat, tetap selamat. Kamu mau melakukan apa saja bebas. Bebas. Di dalam Tuhan kita bebas melakukan apa saja. Sampai dengan dosa yang dikatakan di sini, tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lebih jahat, lebih najis dari orang-orang dunia sana. Ini sangat berbahaya. Dalam memahami kasih karunia itu bukan berarti kemudian kita punya kebebasan melakukan apapun yang kita mau. Di sini ditulis, sekalipun demikian kamu sombong, sudah berbuat dosa sombong lagi. Bangga, aku belum berbuat dosa, tidak apa-apa, aku tetap diselamatkan. Dan sekalian, di dalam Kristus kita memiliki kebebasan bukan untuk kembali berbuat dosa. Tetapi sekali lagi kita mau diproses menjadi orang-orang yang sepadan dengan panggilan kita sebagai orang kudus. Maka itu mari kita berdoa, memohon terus kasih karunia Tuhan berlanjut dalam kehidupan kita. Kita akan kembali di pasal yang pertama tadi. Apa yang didoakan Paulus bagi orang-orang kudus? Yang pertama kasih karunia. Yang kedua, damai sejahtera. Secara sederhana, damai sejahtera adalah berhentinya konflik, berhentinya permusuhan, peperangan. Dimulai dengan berhentinya permusuhan kita dengan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Tetapi itu seharusnya berlanjut. Berhenti konflik dengan sesama kita. Tetapi seperti yang sering kita dengar beberapa minggu ini, jemaat Korintus sangat bertolak belakang. Jemaat Korintus sangat terkenal bukan karena kebaikannya, tetapi karena perpecahannya. Mari kita sedikit membaca.
1 Korintus 3, 1 Korintus pasal 3, ayat yang ketiga. Karena kamu masih manusia duniawi, Iya, masih manusia duniawi. Kenapa? sebab jika di antara kamu ada iri hati Iri hati, dan perselisihan, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusiawi duniawi ya, dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? iya, terima kasih. Jemaat Korintus begitu terkenal dengan golongan-golongan. Dan golongan-golongan itu saling membanggakan diri, saling merasa paling hebat, saling berselisih katanya, iri hati, tidak ada damai sejahtera. Seharusnya damai sejahtera itu sudah kita terima ketika kita mendapatkan keselamatan. Karena Allah sudah memperdamaikan dirinya dengan kita. Kenapa kemudian jemaat Korintus bertengkar dengan sesamanya? Sesungguhnya pertengkaran di antara orang Kristen, apalagi pendeta, itu sudah sangat tidak rasional. Tidak mengikuti alurnya, kasih karunia, damai sejahtera. Itu urut-urutannya. Itu seharusnya berjalan segaris. Ketika ada pertengkaran, perselisihan, maka itu adalah penyimpangan dari apa yang Tuhan karuniakan. Malam ini, mari kita terlebih dahulu berdoa untuk diri kita. Apakah kita masih ada damai sejahtera? Apakah di antara kita masih ada perselisihan? Kalau beda pendapat wajar, namanya manusia. Mempunyai pikiran, mempunyai pendapat yang berbeda. Itu normal. Tetapi yang tidak normal, ketika perbedaan itu dijadikan sebuah pertengkaran, perselisihan, iri hati. Mari kita mau periksa diri sendiri dan kita mau berdoa pertama-tama untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk gereja kita. Kita prihatin kalau melihat orang-orang yang bertengkar, pendeta, gereja, sinode yang bertengkar, kita prihatin, kita doakan. Damai sejahtera Allah itulah yang kita butuhkan. Itulah yang dibutuhkan oleh orang-orang kudus. Gampangannya, orang kudus kok masih bertengkar. Tapi itu kenyataan yang terjadi. Karena itu Rasul Paulus sekali lagi, salam ini bukan basa-basi. Salam ini yang terlihat seperti formalitas, ini adalah suatu kesungguhan ketika dia menulis kata per kata. Dan coba kita baca ulang sebagai sebelum kita berdoa, pasal 1 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Iya, terima kasih. Perhatikan, Rasul Paulus itu menyebut Allah itu Bapa kita. Paulus selalu mengaitkan dengan kesatuan tubuh Kristus. Bapak itu tidak mau mencerai-beraikan. Bapak itu mau menyatukan. Bapak kita artinya dalam berdoa,
Mari kita memiliki relasi yang begitu akrab, begitu dekat. Kalau seorang anak mempunyai masalah, kepada siapa dia datang? Bukankah kepada papanya, mamanya? Mengapa? Karena punya relasi, punya hubungan yang begitu dekat. Kekristenan bukan sekedar agama, tetapi berbicara mengenai hubungan yang dekat. Minta kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan adalah pemilik hidup kita. Tuhan adalah Tuan kita. Kita adalah hamba yang seharusnya taat kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita mau sungguh-sungguh berdoa, mohon kasih karunia dan damai sejahtera bagi kita sekalian. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah pujian, berkaryalah Roh Kudus. Di sini berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru, karyalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru, ubahlah kami Bapa. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kitalah orang-orang kudus. Kita dapat status gratis. Secara pasif kita hanya menerima. Tetapi sekaligus kita orang-orang yang mengalami pengudusan. Untuk itu kita membutuhkan Roh Kudus untuk menguduskan hidup kita. Roh Kuduslah yang selalu mengingatkan kita akan kasih karunia yang luar biasa. Kasih karunia yang melayakkan kita menerima segala kekayaan rohani dari Allah. Dan mari kita berdoa agar damai sejahtera Allah itu melingkupi hati, pikiran kita, dan bahkan seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga kita semakin hari, semakin hidup berpadanan dengan status yang Tuhan karunia. Mari kita manfaatkan waktu, bagi yang bisa berlutut, silakan berlutut. Bagi yang tidak bisa dengan duduk. Kita nyanyikan sekali. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan
kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hari, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti. Dengan perlahan-lahan refren, ubahlah kami, ubahlah kami. Katakan kepada Bapa kita bahwa kami tidak mampu mengubah hidup kami sendiri. Oh, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Dengan penyembahan kita, ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa. Oh, terima kasih Yesus. Siaralah bayas dan karabayas. Oh, kami menyembah. Oh, terima kasih Tuhan. Jadikan kami sama seperti Yesus. Backing vokal menyanyikan refrennya. Mari kita menyembah. Oh, kami menyembah. Ini doa kami Tuhan malam hari. Ubahlah kami. Kami orang-orang yang masih harus mengalami pengudusan. Oh, tiada lama. Kami menyembah. Tiada lama ya jamah kami, jamah hati kami, jamah pikiran kami, ubahkan kami. Oh, kami menyembah. Shalalamayas, shalalamayas, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami menyembah. Ya Ramayas, jadikan kami sama seperti Yesus. Ramayas. Kami tidak mampu merubah hidup kami. Roh Kudus berkaryalah bagi kami, agar kami kembali mengingat kasih karunia-Mu. Terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu. Oh, terima kasih. Engkau ada di sini. Engkau Bapa kami. Kepadamu-lah kami datang. Begitu banyak permasalahan yang terjadi dalam hidup kami, orang-orang kudus ini Tuhan. Karena itu kami bersimpuh kepadamu. Mohon kemurahan-Mu Bapa. Engkaulah Bapa kami.
Engkaulah Bapa kami yang begitu baik. Oh, terima kasih Tuhan. Ubahlah kami Tuhan. Terima kasih untuk korban-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih Engkau berikan segala-galanya bagi kami. Hingga kami ada sampai saat ini. Semua adalah anugerah-Mu. Semua adalah pemberian-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Ya Allah, jauhkan segala kesombongan, segala keangkuhan kami, merasa diri paling benar, paling baik. Oh Rabayasa, semua dari Engkau Tuhan, semua dari Engkau. Terpujilah Engkau. Biarlah hidup kami memuliakan Engkau. Rabayasa. Terima kasih. Ampuni kalau ada kekurangan kami. Ampuni kalau kami seringkali lupa Tuhan. Lupakan kami Bapa. Dan biarlah damai sejahtera menguasai kehidupan kami Tuhan. Seringkali kami mengalami iri hati, perselisihan dengan sesama kami, dengan pasangan hidup kami, dengan istri, dengan suami, dengan siapapun Tuhan. Kami lupa bahwa Engkau sudah memperdamaikan kami dengan darah-Mu yang begitu mahal. Oh, Rabayas. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menguasai hidup kami. Oh, kami menyembah Kau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Tidak lupakan berdoa bagi gereja kami. Berikan terus kasih karunia-Mu. Berikan terus damai sejahtera-Mu. Agar kami semakin kuat di dalam kesatuan dari Engkau. Kesatuan yang dikerjakan oleh korban-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Menyembah Kau dalam masih karena maya. Kami menyembah Kau Yesus. Terpujilah Engkau. Orang yang sekarang, oh ya.
Kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Lamanya segala puraka Yesus. Kami menyembah. Sungguhnya Tuhan, semuanya kami terima dari Engkau. Segala sesuatu yang baik, yang indah, sesungguhnya berasal dari Engkau. Semua adalah anugerah, bukan karena kebaikan kami. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kasih lidah-Mu, bukan karena kekayaan-Mu. Kau dipilih, Kau dipanggilnya, bukan karena kelebihan-Mu, bukan karena baik rupa-Mu, bukan karena kelemahan-Mu. Kau dipanggil, Kau dipakainya. Bila aku dapat, bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, katakan semua karena anugerah. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Jika Engkau dipakainya. Rasul Paulus katakan, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Biarlah ini menjadi perenungan hidup. Kita nyanyikan dari awal. Bukan karena kebaikanku,
bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena oh Tuhan kecakapanku, ku dipanggil, ku dipakainya, ku dipakai. Bila aku dapat, bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita, jika kita dipakainya. Semua karena anugerahnya, semua karena kita siapkan tubuh dan darah Kristus diberikan kepada kita. Semua anugerahnya, semua anugerah bagi kita, bagi kita. Bila engkau mari kita angkat tubuh Kristus. Semua karena anugerah, akui di hadapan Tuhan. Diberi, kita hanya menerima saja. Semua anugerahnya, semua anugerahnya bagi kita, bagi kita. Bila kita dipakainya, bila kita dipakainya. Ya Tuhan, apa yang ada di tangan kami adalah anugerah-Mu yang luar biasa. Biarlah kami mau terus mengingat ini dalam kehidupan kami. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita buka cawan kita perlahan-lahan. Bagi yang sudah bisa mengangkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita.
Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita menyembah. Semua karena anugerah-Nya, oh kami menyembah Engkau. Engkau memberikannya kepada kami. Kami menyembah. Oh terima kasih bagi kita bila kita dipakainya, kita dipakainya semua karena anugerah-Nya, semua karena. Saya mengundang Pak Eko Triyono untuk berdoa bagi kita dan kepada kita semua anugerah-Nya bagi kita bila kita dipakai, bila kita dipakainya semua karena anugerah-Nya. Pada kita semua anugerah-Nya bagi kita bila dipakainya. Tuhan, seperti pujian yang sudah kami naikkan bersama, kami mengakui bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang mendapatkan anugerah-Mu. Sebab kami mengingat, jikalau kami dahulu tidak Engkau tebus, maka kami adalah manusia-manusia yang terbuang dan akan dihancurkan. Namun karena kasih-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu saja, kami boleh menikmati karunia-Mu yang bisa kami rasakan sampai pada hari ini. Damai sejahtera-Mu juga ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dengan alasan inilah kami bersyukur kepada-Mu. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu lah kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang. Firman-Mu sudah memberikan kami penjelasan yang begitu indah. Dan Tuhan, biarlah anugerah-Mu ini terus berlanjut, sehingga kami boleh memancarkan kasih-Mu kepada yang lain. Dan kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu atas anugerah-Mu dan damai sejahtera-Mu yang sudah Engkau limpahkan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Mario Gani, yang sudah memaparkan begitu jelas firman-Mu. Biarlah berkat-Mu turun atas hamba-Mu, sehingga apapun yang akan dikerjakannya boleh mendapatkan berkat yang berlimpah. Engkau juga mengingat keluarganya, pekerjaannya, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Juga bagi kami ya Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah berkat-Mu juga turun atas kami semuanya. Pengertian yang dalam akan kasih karunia-Mu. Dan boleh benar-benar kami menjadi orang yang kudus. Sehingga kami boleh menikmati apa yang menjadi pengharapan kami ya Tuhan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bagi saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini juga mengikuti ibadah secara online, biarlah Tuhan juga memberkati mereka dengan berkat yang sama yang telah kami terima. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan ucapan syukur kami. Kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah pada sore malam hari ini, kita akan memperhatikan pengumuman yang akan disampaikan melalui video pengumuman. Ada satu pengumuman yang perlu saya bacakan untuk kita pada malam hari ini, yaitu pemberkatan nikah. Akan diteguhkan dan diberkati dalam pernikahan yang kudus, Yuda Wibawa Hamonangan dan Jevanya Vincentian Kuncoro pada hari Sabtu 24 Januari 2026 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di GPT Kristus Gembala Jalan Lima Putro 1 nomor 18 Surabaya. Demikian Bapak Ibu pengumuman untuk kita pada malam hari ini. Kita akan mengakhiri pertemuan ibadah saat ini. Saya mohon kita sama-sama berdiri dan doa penutup saya serahkan kepada Bapak Pendeta Muda Mario Gani. Satu hati kita berdoa untuk Saudari Berlian Natania Wahyuniar Butar-Butar. Perpanjangan umur tanggal 20 Januari 2026. Mari kita tundukkan kepala. Bapak terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada sore malam hari ini. Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah menaburkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan penyembahan kami akan terus berlanjut dalam hidup kami. Sebagai orang-orang yang sudah Tuhan kuduskan, biarlah hidup kami boleh mengalami keubahan demi keubahan. Kami juga mengucap syukur bagi rekan kami yang mengalami perpanjangan umur, baik yang disebutkan namanya maupun yang tidak sempat disebutkan. Tuhan memberkati di dalam anugerah perpanjangan usia yang Tuhan karuniakan. Tuhan juga mempercayakan berbagai kekayaan rohani di dalam kehidupan mereka sekalian. Kiranya Tuhan makin memakai kehidupan mereka menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi orang-orang yang terus-menerus dikuduskan dan menjadi kesaksian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga memberkati gereja kami, GKGA. Tuhan berikan damai sejahtera, memberikan terus kasih karunia-Mu,
Berikan kesatuan hati di dalam menghadapi apapun juga Tuhan. Biarlah berkat-Mu tercurah. Juga Engkau memberkati kami semuanya Tuhan. Baik kami yang tua, muda, besar, kecil, pria, wanita. Apapun yang sedang kami hadapi, apapun tantangan pergumulan kehidupan kami Tuhan. Tuhan ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu memberikan damai sejahtera-Mu, berikan kekuatan dan memberikan solusi bagi semua persoalan kami. Terima kasih Tuhan, dan saatnya kami akan memohonkan berkat daripada Engkau. Kiranya berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan yang kekal dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai malam hari ini hingga Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohonkan berkat ini. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.